menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Coba yang nonton berdoa, kita sini ke depan sambil nanti langsung iringin musik, iringin lagu. Yuk. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu. Dalam agama masing-masing berdoa dimulai. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya terlebih dahulu. Ini tangannya. Kita lanjutkan dengan lagu Mars Kota Sanggau. Silakan bercerita dan semuanya silakan duduk. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial dengan tema berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mengenal apa kemarin? Tentang apa? Tentang apa? Tentang coding. Apa itu coding? Coding adalah proses memberikan instruksi kepada komputer. Oke, betul sekali. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang berpikir secara komputasional. Gitu. Sebelumnya coba kita lihat gambar bentuk ini ya. Mari kalian ke depan. Lihat kan? Di sini ada sebuah kasus yang kita alami di kehidupan sehari-hari. Kasus apa? Yang pertama, barisan kantin tidak teratur. barisan kantin yang tidak teratur. Yang kedua, Robot mengambil pensil. robot mengambil pensil. Nah, untuk menertibkan barisan yang tidak teratur pada kantin ini, di kantin ini perlu menggunakan pemikiran, perlu menggunakan aturan. Aturan yang kita pakai adalah berpikir secara komputasional. Nah, sekarang apa sih berpikir secara komputasional itu? Berpikir komputasional adalah cara berpikir Untuk menyelesaikan masalah secara logis. sistematis dan efisien. Nah, berpikir secara komputasional ini menjadi dasar yang sangat penting dalam coding dan kecerdasan artifisial tersebut. Sebagai contoh, misalnya kalian pagi-pagi kan menyiapkan sarapan, ya enggak? Ketika kalian menyiapkan sarapan, ada nggak proses yang perlu dikerjakan? Misalnya sarapannya apa kalian biasanya? Nasi sama telur, nasi goreng, ya kan? Nah, semua itu kan butuh proses, butuh pemikiran supaya nasi tersebut jadi, kan begitu. Nah, bagaimana supaya nasi tersebut jadi? Pasti membutuhkan pemikiran. Apa ya, gimana ya caranya nasi ini jadi? Oleh karena itu kita perlu proses. Nah, prosesnya berpikir secara komputasional tersebut, terutama dalam langkah-langkah prinsip-prinsip dasar komputasional. Oke, ada berapa prinsip dasar komputasional? 4. Ada 4. Apa saja? Dekomposisi, penentuan pola, Abstraksi dan algoritma. Apa itu dekomposisi? memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Ya, memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Misalnya, kita mau mengadakan pesta ulang tahun, mau mengadakan perayaan pernikahan, sunatan misalnya, dan lain-lainnya itu. Nah, semua itu perlu dipikirkan supaya acara tersebut berjalan dengan baik. Apa yang perlu dipikirkan? Itu kan hal besar, maka kita harus pikirkan hal-hal yang kecil dulu. Pertama, kalau namanya pesta ulang tahun
Ya, gayungnya. Terus yang kedua yang perlu kita pikirkan apanya? Makanannya. Makanannya menu apa yang kira-kira sesuai yang diminati selera masyarakat di sini ya, seperti itu. Yang cocok apa ya, soto apa ya, bakso ya, kayak gitu. Selanjutnya yang perlu kita pikirkan lagi apanya? Undangannya. Undangannya itu berapa banyak? Siapa aja yang perlu diundang? Nah ini namanya memikirkan, memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih mudah diatasi. Kalau udah dipersiapkan kan, oh gampang. Biayanya juga, ya, biayanya juga perlu dipersiapkan, kayak gitu. Nggak langsung jadi, ulang tahun ada langsung ada. Enggak, ini kuenya perlu biaya. Nah ini namanya dekomposisi. Jadi memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Sama juga kalau misalnya kita mau merencanakan liburan. Liburan kira-kira yang kita persiapkan pertama apa? Liburan. Tempatnya dulu, di mana kita liburannya ya? Itu. Lalu apa lagi? Kendaraannya. Nah, pakai kendaraan apa? Gitu kan? Lalu ongkosnya berapa? Nah, objek yang kita tuju itu di mana? Nah, seperti itu. Jadi kita rancang dulu, kita pikirkan matang-matang agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Itu contoh komposisi. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah apa? Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengenali kesamaan Atau pengulangan dalam masalah. Contohnya menebak pola angka, menebak pola gambar, itu. Terus menebak sesuatu yang belum kelihatan. Misalnya saya adalah sebuah benda, tapi saya mempunyai kaki 4. Pikirkan. Saya berada di beberapa tempat dan saya didudukin. Siapakah saya? Kursi. Nah itu jadi mengulang ya, mengenali kesamaan atau pengulangan dalam masalah itu tadi. Selanjutnya abstraksi itu apa? menyaring informasi Yang tidak penting dan fokus pada masalah hal yang tidak relevan. Seperti tadi menebak kursi tadi kan? Menebak kursi tadi itu kan kalian tidak usah memikirkan kursinya itu terbuat dari apa, nggak usah. Yang penting apa namanya itu. Terus di rumah siapa kursi itu, nggak perlu. Di kelas berapa, nggak perlu. Jadi yang perlu kita pikirkan apanya tadi? Apa yang perlu dipikirkan? Apanya Nita? Bendanya, barangnya itu berupa apa? Itu namanya abstraksi. Selanjutnya yang keempat adalah algoritma. Apa itu algoritma? menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ya, menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa kemarin? Contohnya apa kemarin yang sudah membuat nasi goreng? Apalagi membuat teh, apalagi mie goreng, ataupun membuat kue lapis atau roti bakar. Nah semuanya itu pasti memerlukan langkah-langkah yang dinamakan dengan algoritma. Jadi pasti memerlukan algoritma. Apa tadi algoritma tadi? menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah tadi misalnya teh, langkah-langkah membuat teh atau algoritma membuat teh itu yang pertama apa yang diperlukan? Input. Apa? Inputnya apa? Inputnya alat dan bahan. Apa alatnya? Teh tadi. Cerek, kompor, gelas, sendok, alat. Sekarang bahannya apa? Gula,
sistem bekerja, baik itu komputer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk selanjutnya, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Apa tadi di komposisi kamu? Siapa yang bisa? Apa tidak? Kita? Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang lebih mudah diatasi. Berikan contoh di komposisi pesta ulang tahun. Terus? Menyiapkan undangan. Merancang pergi berwisata. Kan di komposisi tadi. Kan? Ya. Terus merancang pesta-pesta kan pesta itu ada ulang tahun, ada pernikahan, ada sunatan, ada kelahiran anak kan gitu. Ada juga pesta-pesta yang lain. Ya, ada juga pesta-pesta yang lain. Itu namanya Dekomposisi. perlu kita pikirkan dengan cara berpikir komputasional yang merupakan salah satu prinsip tadi itu. Berikutnya apa itu abstraksi? Menyaring informasi yang tidak penting dan fokus pada hal yang relevan. Contohnya adalah tadi menebak sebuah benda. Ya, menebak sebuah benda. Yang angka tadi itu pengenalan pola. Ya. Siapakah saya? Saya berkaki 2. Saya tiap pagi membangunkan seseorang. Nah, membangunkan orang yang lagi tidur. Nah, udah ketebak kan? Ya. Kita tidak perlu itu ayamnya itu ayam jantan atau betina. Yang penting kan ayam. Ayam punya siapa? Nggak perlu dipikirkan. Yang penting ayam. Itu objeknya. Oke? Nah, jadi itu adalah berpikir komputasional. Ada pertanyaan? Tidak. Anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga. Dapat belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi, siang, malam, sore, pagi, malam. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya udah. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan unplug ya, menggunakan unplug tanpa menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital, komputer, laptop, HP yang untuk kita praktekkan. Selanjutnya yang kedua diajarkan soal melalui quizzes nanti. Oke, sekarang kita yang pertama dulu. Untuk itu kalian membuat kelompok dulu ya. Pisahkan kelompok pertama dulu. Kita tekan. Siapa yang mau menekan? Silahkan. Ya, silahkan. Ya. Kelompok itu kan jatuh gitu. Kerja. Klik. Begini. Kelompok 1 virus. Siapa yang menekan lagi yang kerja? Anggota kedua ya silakan. Ya. Anggota kedua kelompok 1 adalah Al-Arif. Ya. Siapa yang mau menekan anggota ketiga? Silakan. Ya. Klik. Nita. Oke, kelompok 1 Nita. Nita, virus sama ayo pisahkan dulu. Pas kan? Nah, mana? Berarti kelompok 2-nya Helen, Tasya, dan Dayung. Nah, pindah. Ini dikerjakan pakai kelompok ya. Dikerjakan pakai kelompok. Nanti ditulis di sini. Ditulis di sini.
Ini yang kedua ya. Oke, nanti dipraktekkan ya. Sebelumnya juga kita akan mempraktekkan. Perhatikan ke depan dulu. Kita akan mempraktekkan unplug yang ada di sebelah ini. Ya, berpikir komputasional menggunakan unplug yang ada di sebelah. Silakan semuanya berdiri di keliling. Ibu yang memberi instruksi, Nita yang memberi instruksi. Atau ibu? Ibu dulu? Ya, kasih instruksi dulu ibu ya. Pertama-tama ibu dulu ya. Oke, ayo startnya. Nggak boleh kelihatan sayang. Oke, sini dulu sayang. Oke, maju satu. Satu lagi. Kiri satu. Maju satu. Kanan satu. Maju dua. Satu lagi. Kiri satu. Maju. Satu. Kiri tiga. 2, 3. Terus ambil. Oh ya, mana objeknya yang diambil? Objeknya ini ya. Nih. Ambil. Ambil, taruh. Sekarang mundur 2. Oke. Tuh, kasih jempol kanan, Jempol kiri, kiri. 2 jempol. Hebat, mantul, mantap betul, luar biasa. Udah dibuka matanya? Coba lihat, diam. Dibuka tapi diam. Turunkan aja sayang, sayangku. Kalau masalah kalian nggak apa-apa. Selanjutnya lihat Al yang maju, Nita yang ngasih instruksi ya. Mau lipat, dah. Nggak usah kencang-kencang. Ini startnya. Instruksi. Ya. Maju 2 langkah. Ini coba. Ayo mulai. Maju. Mulai. Maju 2 langkah. Kiri. Merah-merahnya. Taruh. Lanjut. 2, 3. 3. Kanan 1. Mundur 3. Oke, yes, tepuk tangan. Sama. Ya, ini kasih nama kelompok. Ini kelompok. Kasih nama kelompok 1, 2. Kelompok 2 ini kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ini di sini loh sayang. Namanya kan itu pada 1 jadinya.
Kamu ini bisa apa? Ini saatnya dipesanya tulis itu. Dapat ya cepat. Agak cepat. Baiklah. Dah, lanjut kelompok yang kedua. Kita berikan jempol dulu untuk kelompok 1. Jempol kanan. Jempol kiri, 2 jempol, hebat, mantul, mantap betul, luar biasa. Oke, lanjutkan untuk kelompok yang kedua. Yuk, Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Oke, ini ada. asli kami bertiga. Ya. Yang 2 sebagai merobot, yang 1 memberikan instruksi. Sementara di luar hujan. Hujan. Maju 3 langkah. Kanan 2. Ya, lanjut. Ambil. Ambil. Oke. Kembali. Kita berikan tepuk jempol untuk kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, hebat, mantul, mantap betul, luar biasa. Oke, penampilan kalian semuanya bagus dan sudah melaksanakan tugas, yaitu dengan menggunakan berpikir secara komputasional. Sekarang kita lanjutkan untuk yang plaknya. Kalian mengerjakan soal tentang berpikir komputasional, yaitu melalui kuisis.
quote-nya. Di quote-nya nanti ada. Mana sih? Nah, itu dia. Berpikir kamu lele kawe 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 Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya. contoh prinsip dan komposisi apa ya? Komposisi tadi. Mana tadi? Udah salah kayaknya deh. Lanjut ya. Berarti lihat soalnya apa? Sinyalnya lihat berarti. Di sini kan udah berjalan waktunya. Lanjut jalan. Apabila ada di sini cerita merupakan suatu dari prinsip apa tadi? Kan tadi udah dimasukkan loh. Langsung diisi habis lah, kan waktunya habis. Salah. Tadi udah tadi abstraksi. Abstraksi. Bikin. Udah lanjut ya. Soalnya udah kok. Nah, lanjut ini angkat ya. Kerjakan aja. Nanti habis waktunya. Saya ini membutuhkan waktu ibu ngaturnya. Ya. Udah selesai kan? Nah. Berarti sudah mengerjakan semua. Kita lihat ya. Kita lihat hasil dari kalian. Lihat hasil dari kalian nanti. Peringkat 1 siapa? Nih. Peringkat 1 diduduki oleh Nita. Peringkat 2 Pak Tasya. Peringkat 3 Fairul. Nah, ini tengok nih. Kalau gitu HP-nya dulu. Ya, tenang dulu sayang. Oke, untuk itu pembelajaran hari ini kita sudah akhiri. Coba apa yang kita dapat pada hari ini tentang apa? Tentang berpikir Secara komposisional. Ada berapa prinsip berpikir komputasional? Apa saja? Komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi ada yang kita dapat pada hari ini itu adalah berpikir tentang komputasional, ya, berpikir secara komputasional yang mempunyai 4 prinsip. Senang untuk belajar hari ini? Apa yang membuat senang? Tentang apanya? Tentang ini kuisis. Mengerjakan soalnya lebih seru ya. Bisa kita ulang lagi. Itu kalian perlu belajar di rumah. Siap belajar di rumah? Oke, kalau gitu kita akhiri pembelajaran hari ini dan marilah kita tutup dengan berdoa bersama. Dipimpin oleh Dedek Gayung sini. Pimpin berdoa. Bismillah.